Oke semuanya, selamat berjumpa dengan saya Chef Erik Kusnadi, Eksekutif Chef The Sultan Hotel Residence Jakarta. Kali ini saya akan membuat rengginang cake, di mana salah satu bahan yang digunakan adalah rengginang. Rengginang merupakan salah satu makanan khas dari DKI Jakarta. Ini saya buat dalam rangka untuk menyambut ulang tahun Jakarta ke-496. Untuk membuat rengginang cake, kita membutuhkan beberapa bahan yang diantaranya salah satunya adalah rengginang. Bahan-bahan itu diantaranya adalah almond powder, tepung, butter, kita melted, telur, gula pasir, serta rengginang. Ini untuk pembuatan sponsnya ya. Untuk pembuatan mousse-nya kita membutuhkan santan, whipped cream, simple syrup, white chocolate, gelatin powder, serta garam. Langkah pertama, kita pisahkan putih telur dan kuning telur dari 7 buah telur. Setelah 7 butir telur kita pisahkan putih dan kuningnya, kita masukkan gula yang sudah kita siapkan, kita bagi dua, setengah-setengah, di kuning dan putih telurnya. Oke, selanjutnya kita aduk sampai rata. Ini selain menggunakan whisk, kita juga bisa menggunakan mixer, ya. Kita kocok sampai dia menjadi mengeras. Jadi sampai seperti ini ya teman-teman. Ini jadi mereng sudah. Oke, kita aduk sampai menjadi mereng dengan tanda-tanda dia tidak jatuh seperti ini. Setelah jadi, kita sisihkan dulu si merengnya ini. Selanjutnya kita aduk kuning telur dan gulanya seperti ini. Ini harus cepat ya. Tujuan daripada mengocok ini dengan cepat adalah mengisi udara ke dalam larutan ini. Ya, kita aduk sampai warnanya lebih pucat daripada kuning telur itu sendiri ya teman-teman. Oke, setelah menjadi adonan seperti ini, kita akan memasukkan bahan-bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya adalah almond powder, tepung, kemudian kita aduk sampai adonannya merata semuanya. Jadi ada 4 item di sininya, ada kuning telur, gula, tepung, dan almond powder. Almond powder akan memberikan aroma yang sangat menarik, sangat spesial di sponge yang akan kita buat. Ya. Kita akan memasukkan mereng atau putih telur dan gula yang tadi sudah kita buat dan kita sisihkan ke dalam adonan ini. Kita bersihkan dulu ya adonan yang ada di whisknya. Selanjutnya kita masukkan mereng. Kita masukkan merengnya setengahnya. Kita aduk, jangan terlalu keras atau kencang agar adonannya itu tidak jatuh nantinya. Karena kalau kita terlalu keras mengaduknya, kalau nggak udara yang ada di dalam adonan ini akan hilang. Jadi kita pelan-pelan aja ngaduknya sampai dia terlihat warnanya menyatu. Dan kita masukkan lagi sampai habis mereng yang kita sudah buat tadi. Seperti ini. Kita aduk lagi sampai warnanya rata. Nah, itu menandakan bahwa adonan itu sudah tercampur dengan baik. Setelah ini tercampur dengan baik, dengan rata, kita masukkan melted butter atau butter yang sudah kita lelehkan. Seperti ini. Kita aduk lagi. Dan adonan ini siap kita panggang untuk
menjadi spons dari rengginang cake yang akan kita buat. Oke, teman-teman, ini adonan spons yang kita buat sudah siap untuk dipanggang. Oke, selanjutnya kita taruh adonan di cake mold yang sudah kita siapkan. Kita taruh dulu setengahnya ya, teman-teman. Kita biar dia merata. Selanjutnya kita taburkan rengginang yang sudah kita hancurkan seperti ini. Ya, ini nanti tekstur rasanya itu seperti Rice Crispy. Ini akan menarik sekali nanti pada saat kita makan akan ada crispy dari si rengginang ini. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan memasukkan adonannya sampai dia terisi penuh. Kita ratakan adonannya. Selanjutnya di atasnya juga kita taruh lagi, kita taburkan lagi rengginang yang sudah dihancurkan. Adonan yang sudah kita siapkan di cake mold ini siap kita bakar. Oke, setelah kita taruh di cake mold, kita masukkan ke oven dengan suhu 180 derajat Celcius dengan waktu 45 menit. Kita panaskan dulu ya teman-teman ovennya, jangan lupa sebelum kita memasukkan adonannya, biar nanti dia mengembang dengan sempurna. 45 menit 180 derajat. Selanjutnya kita akan membuat mousse-nya itu sendiri, ya, dimana bahan-bahan yang tadi sudah kita siapkan ada santan, garam, whipping cream, white coklat, gelatin, dan si gula cair atau simple syrup. Kita panaskan semuanya. Garamnya kita masukkan simple syrup. Ini cuma kita panaskan saja ya teman-teman, bukan untuk proses memasak, karena ini hanya untuk memanaskan, untuk melarutkan si coklat dan si gelatinnya. Ini kita panaskan dengan api kecil biar dia nggak pecah, sambil kita aduk agar si santannya nggak pecah teman-teman ya. Kita panaskan sampai suhu sekitar 90 derajat sampai nanti keluar buih kecil dari campuran ini. Setelah ini kita matikan. Seperti saya bilang tadi, ini hanya untuk melarutkan si coklat dan si gelatinnya saja, bukan untuk mematangkan. Ada satu trik yang akan saya sampaikan untuk melarutkan si gelatinnya. Ini kita menggunakan gelatin powder. Kita siapkan air es. Kita masukkan gelatin itu ke dalam air es. Ini tujuannya adalah agar dia dapat melarut dengan sempurna di adonan. Kita larutkan dia di dalam air es sampai dia menjadi mikstur yang merata. Selanjutnya kita angkat batu esnya, dan nanti dia menggumpal ya teman-teman. Sebelum kita masukkan si gelatinnya ini ke dalam larutan yang sebelumnya kita siapkan. Ini kita tunggu selama 5 menit sampai dia nanti akan
menggumpal sampai dia mengental seperti ini dan siap kita untuk campurkan ke larutan yang sudah kita siapkan. Nanti dia akan tercampur dengan sempurna di larutan ini kalau kita lakukan seperti ini. Selain gelatin, kita juga memasukkan white coklat dalam keadaan api mati ya teman-teman. Ini agar tidak rusak tekstur dari si coklatnya. Jadi kalau dia terlalu panas, si coklatnya akan malah mengeras. Setelah larutannya tercampur dengan sempurna, kita pindahkan ke dalam whisking bowl seperti ini ya. Kita dinginkan sebentar sampai temperaturnya hangat-hangat susu ya teman-teman. Bisa kita untuk mempercepat, bisa juga kita masukkan ke dalam chiller sebentar atau ke dalam kulkas yang ada di rumah. Terakhir, setelah adonan ini mendingin dan suhunya pas, kita masukkan bahan terakhir untuk mousse ini adalah whipping cream. Kita masukkan ke dalam adonan ini. Selanjutnya kita aduk. Setelah tercampur dengan rata, kita simpan ke dalam chiller untuk membuat dia menjadi set sampai nanti dia namanya teksturnya itu menjadi seperti ini ya. Ini adalah mousse yang tadi kita simpan di dalam chiller. Nah, nanti dia teksturnya akan menjadi seperti ini. Dia mengeras. Nah, ini sudah siap untuk dipakai untuk membuat rengginang cake. Ini adalah spons yang tadi kita buat dan kita bakar. Lalu kita potong bundar seperti ini dan kita menggunakan moldnya, cake moldnya ini untuk sebagai cetakannya. Selanjutnya adalah kita memasukkan mousse yang tadi kita buat ke dalam piping bag untuk kita taruh di dalam spons yang tadi kita buat, yang sudah kita potong menjadi bundar ya. Sebelum kita taruh mousse yang tadi kita buat, kita kuas simple sirup ke dalam spons yang kita buat tadi seperti ini sampai dia rata dan cukup moist si sponsnya. Dan ini ada tujuannya ya teman-teman. Dengan simple sirup seperti ini, si kue atau si cake yang kita bikin itu tidak menjadi dry atau kering gitu. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kita masukkan si mousse-nya ke dalam spons yang sudah kita siapkan di dalam cake mold sampai dia merata seperti ini. Kita bisa menggunakan spatula untuk meratakannya. Jadi sampai semua spons yang tadi tertutup oleh mousse. Seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kembali kita taburkan rengginang yang sudah kita hancurkan untuk memberikan tekstur di dalam cake ini. Selanjutnya kita taruh spons lagi. Kita kasih simple sirup lagi sampai merata ya teman-teman.
Selanjutnya kita kasih layer kedua ini mousse. Kita ratakan lagi. Ratakan sampai dia benar-benar rata. Nah, ini kita buat 3 layer ya teman-teman. Kembali kita taburkan rengginang yang sudah kita hancurkan. Ini biasanya kita sebut terus-terusan rengginang ya, Mas. Setelah ini kita kasih lapisan terakhir dari si sponsnya. Seperti ini. Kita kasih lagi simple sirup. Gampang kan teman-teman? Bahannya juga mudah kita dapatkan. Jadi kita tutup lagi dengan mousse yang sisa dari mousse yang kita buat tadi. Seperti ini. Ini harus ya. Nih, cake-nya sudah rata. Sudah selesai rengginang cake yang kita buat. Selanjutnya untuk hasil yang maksimal kita bisa simpan cake ini di dalam chiller selama 1 malam. Oke teman-teman, setelah set cake-nya bisa kita langsung dekor. Kali ini untuk mendekor cake ini saya menggunakan makaron. Saya menggunakan strawberry. Saya menggunakan white chocolate kipas. Saya menggunakan coklat stick. Dan untuk memberi aksen warna lagi, saya menggunakan daun pandan. Dan jangan lupa kita gunakan rengginang sebagai ciri khas dari kue ini. Oke, sudah selesai rengginang cake ala The Sultan Hotel Residence Jakarta. Untuk teman-teman yang ingin mencoba bisa beli langsung di Hotel Sultan dengan harga 350.000 per whole cake-nya. Silakan mencoba.